warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih rekan-rekan sudah hadir siang hari ini. Yang pertama, kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Ibu Mary Hugeng Iman Santoso. Semoga almarhumah diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa peristiwa berdasarkan fakta yang sudah didalami oleh penyidik maupun penyelidik serta dari Bitpropam Polda Metro Jaya. Dengan adanya kejadian viral bahwa dianggap adanya BAP yang direkayasa. Di sini kami akan meluruskan informasi berdasarkan fakta. Kami sampaikan kepada rekan-rekan dan masyarakat sekalian, informasi berdasarkan fakta kejadian. Didukung nanti kami akan putarkan CCTV, bisa melihat langsung seperti apa peristiwa di ruang penyidikan tersebut. Kita tonton dulu CCTV-nya. Nah, ini penyidik pada saat menyampaikan kepada saudara IP alias R bahwa kami menyiapkan berita acara ini interogasi, kami sampaikan berita acara interogasi di kertas bekas untuk dilakukan koreksi. Apabila sudah ada koreksi, ini bisa dicoret, nanti akan kami tuangkan ke kertas yang sudah dipersiapkan. Dari penyampaian penyidik ini sudah disepakati oleh saudara IP. CCTV ini sudah dilakukan penyitaan oleh Bitpropam Polda Metro Jaya dan saat ini akan dikirim ke Digital Lab Forensik Baris Krim Polri, sehingga kita sama-sama melihat bahwa tidak ada editing, tidak ada rekayasa terhadap CCTV ini. Di mana penyidik saudara Aibda PD menyampaikan kepada saudara IP alias R bahwa hasil berita acara interogasi ini kami akan print di kertas bekas dan itu disepakati oleh saudara IP. Setelah di-print, dipertontonkan. Kami juga menghadirkan bahwa dokumen yang menjadi objek yang diviralkan, ini ada pada kami. Jadi tidak ada namanya BAP itu di dua sisi. Ini kami sampaikan kepada rekan-rekan dan masyarakat untuk bijak agar informasi ini lurus. Tidak ada berita acara itu dibolak-balik. Jadi sudah kesepakatan satu sisi. Dan ini semua adalah perkara tentang perkara penganiayaan. Kami sampaikan, jadi dilaporkan oleh saudari NA suatu peristiwa penganiayaan terhadap saudari NA. Diduga dilakukan oleh terlapor yakni istrinya saudara IP. Kami ulangi, terlapor itu saudari DA merupakan istri dari saudara IP alias R. Dilakukan pemukulan 2 kali di pipi bagian kiri dan pelipis. Ini juga sudah ada hasil visum, silakan teman-teman bisa melihat hasil visumnya di Zoom. Ini sudah keluar dari rumah sakit Fatmawati.
naikkan korban, naikin, nggak usah terlihat. Oke, ada pada pipi kanan 5 cm serta dahi sisi kiri. Oke, nah pada saat langkah-langkah kepolisian menerima laporan polisi melaksanakan visum, sudah meminta keterangan dari korban ataupun pelapor serta memeriksa satu saksi, dan hari kemarin memeriksa saudara IP alias R. Pada saat proses pemeriksaan disampaikan terkait tentang berita acara, makanya kami membawa objek pemeriksaan ini bahwa tidak ada terkait tentang rekayasa yang disampaikan oleh saudara IP di dalam unggahan video. Tidak benar bahwa adanya rekayasa pengenaan pasal terkait tentang narkotika. Jadi teman-teman bisa melihat, ini kami buka secara transparan. Ini berita acara, semua halaman terkait tentang proses perkara penganiayaan. Tapi memang penyidik juga di Propam Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas karena menggunakan kertas bekas yang dimana sisi sebaliknya terkait rangkaian perkara narkotika pihak lain. Jadi tidak ada sangkut paut perkara penganiayaan dengan narkotika. Jadi di lembar kertas bekas, ini sisa pakai yang digunakan oleh penyidik. Nah, kita sama-sama meluruskan bahwa tidak ada rekayasa tentang saudara IP, istrinya saudara IP dilaporkan tentang potensial suspek terkait tentang penganiayaan, dan perkara narkotika yang tertuang BAP itu tidak ada kaitannya. Ini adalah perkara yang lampau, hanya kertasnya saja yang pernah diprintkan. Kelalaian dari penyidik, harusnya kertas yang sudah digunakan itu harusnya dimusnahkan, disposal. Nah, sampai sekarang proses penyidikan terkait tentang penganiayaan terus berlangsung. Hasil visum et repertum juga baru keluar. Artinya proses ini tetap berjalan dalam proses penyidikan dan ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi diambil alih dari Polsek Cilandak dan ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Mungkin untuk ini ada yang ditanyakan oleh rekan-rekan? Ya, Mbak Ani lah, Mbak Ani. Pak, berarti ini kan kalau video awal yang diunggah itu kan atas nama SS. Berarti ini orang yang mengunggah sama orang yang diperiksa itu berbeda? Berbeda. Tadi kan sudah dilihat, ada video yang proses, coba, pada saat saudara IP alias R, saya sebut saja namanya Irwan Pawea, ya. Nah ini, pada saat diperiksa yang bersangkutan melakukan telepon, setelah dilihatkan BAP, kita tidak tahu yang bersangkutan menelpon siapa. Sudah ada itikat untuk memotret dibalik bukan terkait tentang perkara penganiayaan, tetapi terkait tentang lembar kertas perkara yang berbeda. Nanti motret kertas, terus menggunakan handphone tanpa diketahui oleh penyidik untuk merekam posisi penyidik. Nanti kita saksikan secara bersama-sama. Ini, nah, kamu nggak usah ojek. Ini yang bersangkutan setelah membaca, merasakan itu tidak mau menandatangani berita acara yang sebenarnya. Jadi kami hadirkan ya pada rekan-rekan bahwa ini objek BAP yang sebenarnya. Ini coba dipegang. Nah, kalau namanya BAP yang sebenarnya itu hanya berada dalam satu lembar bagian depan. Sisi belakang itu bersih. Ini lembar hanya satu sisi. Jadi bukan dua sisi pada lembar kertas. Sementara untuk kertas bekas yang digunakan oleh penyidik ini menggunakan dua sisi dan itu juga terbalik. Jadi ini sisi depan yang bisa kita baca langsung, ini sisi belakang yang terbalik dengan perkara yang berbeda. Ya, itu kita luruskan pada rekan-rekan sekalian. Termasuk barang bukti handphone yang dirusak oleh istri dari saudara IP. Ini juga menjadi barang bukti yang disita oleh penyidik.
Tadi udah ya, terjawab ya. Oke. Berarti kan itu dari video itu si bapak polisi itu kita buat kertas itu mau diambil dan mau disobek, berarti itu memang prosedurnya harusnya gitu. Kan dia minta mau disobek tuh katanya kertasnya itu dari video itu. Ya, video itu kan dinyatakan setelah dia mengambil gambar, baru dia mengisi voice over tuh, ya kan? Tetapi pada saat dilaksanakan kejadian awal, kan tidak terjadi. Dia menerima itu, tetapi Pak, kenapa ada narkotika? Ini yang asli, kan kita sudah menyampaikan bahwa perkara itu perkara lain, perkara berbeda. Tapi karena ini sudah diambil gambar, setelah beberapa hari kemudian yang bersangkutan mengunggah, berarti artinya ada suatu niat bagi yang bersangkutan. Alasan dari penyidik pakai kertas-kertas itu kenapa? Ya, dalam artian ini kan bisa untuk menjadi coret-coret pada saat koreksi, itu bisa menjadi coret-coretan, nanti akan di-print kembali. Yang penyidik juga melakukan langkah itu salah, efisiensi, karena memang didukung oleh negara untuk kita ada anggaran proses penyidikan dan penyelidikan. Ya, Mbak Dias. Kan tadi kan disebutkan bahwa ada dugaan kelalaian karena penyidik ini menggunakan kertas yang seharusnya didisposal. Nah, untuk progres dari pemeriksaan oleh Propam sendiri seperti apa dan apakah memang sudah ada sanksi yang diberikan? Iya, jadi Bid Propam setelah mengetahui kejadian ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap penyidik termasuk Kanit, dan ini karena kelalaian menggunakan kertas-kertas dan memberikan tindakan hukuman disiplin, tindakan disiplin. Dan tegas, Bapak Kapolda juga memberikan himbauan kepada seluruh jajaran para direktur penyidikan, Kasat Reskrim, Kapolsek, untuk kembali mengingatkan bahwa ketentuan dasar kita didukung oleh anggaran, sehingga tidak perlu menggunakan kertas yang sisa. Kertas sisa harusnya didisposal. Tindakan disiplinnya seperti apa? Nanti kita lihat dari Kopang. Kami ada info bahwa saudara IP ini merupakan mantan residivis kasus narkoba. Itu benar nggak sih Pak? Nah, ini kasus berbeda ya, tapi harus kami jawab. Saudara IP alias R ini merupakan mantan narapidana kasus narkotika yang bersangkutan pernah dihukum di tahun 2012 dan dikenai selama 5 tahun, dan September 2016 sudah vonis bebas. Jadi benar, nah mungkin karena melihat halaman belakangnya kait kasus narkoba ada traumatik mungkin bagi saudara IP. Satu lagi kan bayaran atau hubungannya seperti apa? Ini masih kita dalami ya. Artinya yang penting kami di sini ya Polda Metro Jaya bukan membantah, bukan mengcounter, tapi kami ingin menyampaikan suatu informasi yang berdasarkan fakta dan peristiwa, serta kami bisa menghadirkan bukti paper yang disampaikan. Jadi tidak ada rekayasa terkait tentang perkara penganiayaan dimasukkan unsur pasal dan barang bukti timbangan narkoba. Ini suatu persoalan perkara yang berbeda, tetapi dalam suatu narasi video viral dijadikan suatu penggabungan. Nah, ayo kita sama-sama bijak menilai ini. Pak, tadi kan disebutkan juga bahwa yang si istri IP ini kan dilaporkan ya Pak ya, terkait dugaan penganiayaan. Nah itu peristiwanya itu terjadi kapan ya Pak? Jadi peristiwa itu terjadi di 11 Desember 2025. Terjadi pemukulan oleh saudara DA, istrinya saudara IP, sehingga malam harinya si saudari NA, korban ini melaporkan ke Polsek Cilandak. kalau kejadian yang diduga rekayasa ini kapan? Yang periksaan yang di IP. Pemeriksaan ini dilaksanakan 26 Januari 2026 sekira pukul 11.20 WIB. Nah, kalau kita lihat di CCTV coba real time sama ya, 26 Januari ya, dikurang pukul 12.51. Itu setelah selesai pemeriksaan. Berarti Video viral ini juga akan dilakukan penindakan lebih lanjut. ya kami pasti akan mendalami, karena apakah dengan mengunggah berarti kan sudah ada niat. Karena yang mendapat handphone pertama saudara IP yang merekam,
dan mengirimkan kepada orang untuk mengunggah. Nah, hari ini saudara IP diundang untuk melaksanakan klarifikasi di Sipropam Polres Metro Jakarta Selatan terkait mungkin tidak kelalaian dari penyidik dalam menggunakan kertas bekas, termasuk terkait tentang unggahan yang ada. Ini pasti kita dalami. Ya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.